Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Amma ba'du. Langkah yang pertama kalinya, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita berbagai macam-macam nikmat. Nikmat di antaranya nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Yang kedua kalinya, sholawat bertangkaikan salam kru junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kesempatan ini saya akan membahas tentang bab sholat. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas sholata kana 'alal mu'minina kitaban mauquta. Artinya, sesungguhnya sholat itu telah diperdukan bagi orang kaum muslimin dan muslimat dan waktunya telah ditentukan Allah. Oleh karena itu, sholat yang 5 waktu itu adalah benar-benar diperdukan Allah dan waktunya telah ditentukan Allah. Yang pertama, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Sholat itu adalah benar-benar penghalang buat kita untuk melaksanakan maksiat. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Innas sholata tanha anil fasya'i wal munkar. Artinya, sesungguhnya sholat itu mencegah dirimu berbuat segala maksiat. Hadirin yang dimuliakan Allah, karena sholat itu mencegah diri kita untuk berbuat maksiat, maka sepatutnya kita bisa mengerjakan ibadah sholat itu, maka kita perlihatkan dan maka kita kerjakan dengan sebaik-baiknya. Yang namanya rukun dan namanya sunnah di dalam sholat, maka sepatutnya kita tidak boleh meninggalkan sedikit pun. Oleh karena itu yang namanya yang menjadi rukun sholat itu adalah 13 perkara. Yang pertama, diawali dengan niat dan disudahi dengan salam. Di dalam mengerjakan sholat itu, maka kita benar-benar harus teliti yang namanya niat dan sampai rukun yang berikutnya. Di dalam hadis, Rasulullah telah banyak tercantum mengenai pelaksanaan ibadah sholat yang namanya yaitu mengerjakan rukun dan sunnahnya. Hadirin yang dimuliakan Allah, sholat itu adalah mikrajul mukminun. Sholat itu adalah mikratnya orang-orang yang mukmin. Sebagaimana Rasulullah di saat Isra Mi'raj bertemu dengan Allah. Jadi kita sebagai kaum muslimin di waktu sholatlah kita bisa berjumpa dengan Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah, sholat sunnah ialah ibadah tambahan yang dilakukan atas inisiatif diri sebagai bentuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan sholat sunnah dilaksanakan mendapat pahala, sedangkan jika tidak melaksanakan tidak apa-apa. Oleh karena itu, sholat sunnah dibagi jadi 2, yaitu yang pertama adalah sholat sunnah muakkad dan sholat sunnah ghairul muakkad. Sholat sunnah muakkad ialah sholat sunnah yang dianjurkan dengan penekanan yang kuat atau hampir mendekati wajib, seperti sholat 2 hari raya muslim dan sholat tarawih. Dan sholat sunnah ghairul muakkad ialah sholat sunnah yang tidak terlalu dianjurkan pelaksanaannya. Sholat sunnah ghairul muakkad dikerjakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi tidak secara umum. Hadirin yang dimuliakan Allah, sholat sunnah dapat dibagi berdasarkan pelaksanaannya, yaitu secara sendiri-sendiri atau munfarid dan secara berjamaah. Oleh karena itu, pelaksanaan sholat munfarid berbeda-beda tergantung pada jenis sholat yang dikerjakan. Sholat wajib atau fardu dan sholat sunnah dapat dikerjakan secara munfarid. Sholat munfarid hanya dianjurkan saat seorang muslim mengalami situasi yang tidak memungkinkan untuk berjamaah. Contohnya, sholat sunnah dianjurkan dilakukan sendirian ialah sholat rawatib,
sholat tahiyatul masjid, sholat istikharah, dan sholat tasbih. Dan sholat Idul Fitri dan Idul Adha ialah sholat sunnah yang dilakukan dengan 2 rakaat. Sholat gerhana matahari dan bulan ialah sholat sunnah yang dilakukan dengan 2 rakaat. Sholat istisqa ialah sholat sunnah yang dilakukan dengan 2 rakaat untuk memohon turun hujan. Sholat tahajud ialah sholat sunnah yang dilakukan di malam hari setelah tidur, sebaiknya dilakukan pada sepertiga malam terakhir. Hadirin yang dimuliakan Allah, sholat jenazah ialah sholat yang dilakukan untuk mendoakan muslim yang telah meninggal dunia. Sholat jenazah memiliki hukum fardu kifayah, yaitu kewajiban yang dapat terpenuhi jika sebagian umat Islam telah melaksanakannya. Berikut ini beberapa sunnah dalam sholat jenazah. Membaca ta'awudz sebelum membaca surah Al-Fatihah. Merendahkan suara saat membaca rukun atau sunnah berjamaah. Membaca sholawat Nabi, mengangkat tangan saat takbir. Hadirin yang dimuliakan Allah, sholat gaib ialah sholat jenazah yang dilakukan ketika jenazah tidak berada di hadapan orang-orang yang menyolatkannya. Sholat gaib dilakukan untuk mendoakan orang yang telah meninggal dunia, baik jasadnya diketahui maupun tidak. Tata cara sholat gaib sama dengan sholat jenazah biasa, namun niatnya berbeda. Sholat gaib sunnah dilakukan meskipun waktunya sudah lewat atau berlaku cukup lama. Hukum sholat gaib sama dengan jenazah, yaitu fardu kifayah. Artinya kewajiban melakukan ibadah gugur jika sudah ada yang melakukannya. Namun, jika tidak ada yang menjalankannya, maka semua orang di wilayah itu ikut berdosa. Sholat duha. Sholat duha ialah sholat sunnah yang dikerjakan pada waktu matahari sedang naik. Sekurang-kurangnya sholat duha ini 2 rakaat, boleh 4 rakaat, 6 rakaat, atau 8 rakaat. Waktu sholat duha ini kira-kira matahari kurang lebih 7 hasta sampai masuk waktu zuhur. Bacaan surah dalam sholat duha pada rakaat pertama ialah surah Asy-Syamsu dan pada rakaat kedua surah Ad-Duha. Sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid ialah sholat sunnah yang dikerjakan oleh jamaah yang sedang masuk ke masjid, baik pada hari Jumat maupun lainnya, di waktu malam atau siang. Jika kita masuk ke dalam masjid, hendaklah sebelum duduk kita mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat. Sholat sunnah ini disebut sholat tahiyatul masjid, artinya sholat untuk menghormati masjid. Sholat istikharah. Sholat istikharah ialah sholat sunnah 2 rakaat untuk memohon kepada Allah ketentuan pilihan yang lebih baik di antara 2 hal yang belum dapat ditentukan baik buruknya, yakni apabila seseorang berhajat dan bercita-cita akan mengerjakan suatu maksud, sedang ia ragu-ragu dalam pekerjaan atau maksud itu, apakah dilakukan terus atau tidak, maka untuk memilih salah satu dari 2 hal perlu diteruskan atau tidak, disunnahkan sholat istikharah 2 rakaat. Sholat istikharah dan sholat hajat waktu yang lebih utama jika dikerjakan seperti sholat tahajud, yakni di malam hari, dan dikerjakan seperti sholat biasa sesudah selesai sholat dengan sempurna, kemudian terus berdoa dengan doa istikharah, dan sesudah berdoa hendaklah memilih dalam hati mana kecenderungan hati di antara 2 hal itu. Cukup sekian dari saya pembahasan bab sholat. Kurang dan janggalnya saya mohon maaf. Wal akhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.